Halo, selamat pagi mahasiswa pengauditan 1. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah menyelenggarakan ujian tengah semester. Gimana kabarnya kalian tuh ujiannya tuh? Apakah bisa dikerjakan dengan baik? Nah, untuk nilai UTS akan segera saya proses dan semoga hasilnya sesuai seperti yang kalian harapkan ya. Nah, untuk pertemuan minggu ke-9 ini, yaitu hari ini, kita sesuai dengan apa yang tercantum pada RPS dan silabus, kita akan masuk ke pembelajaran bab 6, yaitu tentang perencanaan audit. Jadi kalau saudara ingat di beberapa pertemuan sebelum UTS ya, kita sempat belajar tentang tanggung jawab auditor, bedanya dengan tanggung jawab manajemen itu apa. Kemudian kita sempat belajar tentang bukti audit dan kertas kerja pengauditan ya. Nah, di pertemuan hari ini di minggu ke-9 kita akan masuk lebih dalam tentang proses perencanaan audit ya. Kita coba lihat bahwa di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang kenapa sih yang namanya perencanaan audit yang memadai itu penting bagi seorang auditor. Lalu kita juga akan melihat tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika auditor memutuskan untuk menerima klien baru atau mempertahankan klien yang lama dan gimana caranya untuk membuat perencanaan audit pendahuluan. Nah, kita langsung mulai aja tentang perencanaan audit ya. Jadi ceritanya ini adalah sebuah tahapan ketika auditor itu melakukan perencanaan atas proses pengauditan yang akan dilakukan atas suatu klien ya. Kenapa ya pengauditan itu harus direncanakan dengan baik? Kenapa kita harus buat rencana terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pemeriksaan di lapangan? Nah, auditor itu punya tanggung jawab untuk merencanakan audit atas laporan keuangan. Tujuannya adalah supaya audit itu bisa dilaksanakan secara efektif dan memadai. Efektif itu artinya apa? Artinya tercapai sasarannya, tercapai tujuannya, ya. Nah, pembahasan tentang perencanaan audit ini saudara bisa temukan di SA 300 atau standar audit nomor 300 ya. Pada standar audit nomor 300 dikatakan bahwa perencanaan audit itu mencakup penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan atau penugasan audit dan menyangkut pengembangan atas rencana audit. Nah, di standar audit ini kita lihat ada dua istilah ya, perikatan atau penugasan. Kalau pekerjaan itu dilakukan oleh seorang auditor eksternal atau independen, istilah yang digunakan adalah perikatan. Sementara kalau yang melakukan pengauditan itu adalah audit internal, maka istilah penugasan audit yang digunakan. Gitu. Oke, kita lihat ke manfaat dari perencanaan audit yang cukup. Ya, perencanaan audit itu diperlukan untuk membantu auditor dalam hal apa aja. Nah, di sini ada 6 hal ya. Yang pertama, memperhatikan bidang atau area audit yang penting, mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin muncul. Lalu yang ketiga, mengorganisir penugasan. Yang keempat, menentukan tim audit yang cocok untuk diterjunkan ke lapangan ya. Yang kelima, memfasilitasi supervisi. Dan yang keenam, untuk mengorganisasi hasil pekerjaan pakar auditor. Nah, untuk masing-masing stepnya ini, masing-masing poinnya ini akan dijelaskan di beberapa slide selanjutnya ya. Mari kita lanjutkan. Nah, ini adalah tahapan dalam perencanaan audit. Coba kalian lihat ya. Di sini step-stepnya atau tahapannya itu ada tahap 1 sampai tahap 8. Tahap 1 adalah penerimaan klien. Tahap 2 pemahaman bisnis klien. Tahap ketiga menilai resiko bisnis klien.
Tahap keempat, melakukan prosedur analitis awal. Lalu tahap kelima, menetapkan materialitas dan risiko audit. Tahap 6, memahami dan menilai pengendalian internal klien. Tahap ketujuh, menilai risiko kecurangan. Dan tahap terakhir adalah menyusun program audit. Ya. Nah, jadi untuk melakukan suatu tahapan perencanaan ternyata ada 8 step yang harus dilalui oleh seorang auditor, oleh sebuah tim ya ketika mau melakukan perikatan. Dan dari satu step ke step berikutnya itu harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Nggak bisa step 1 langsung loncat ke step 3 atau loncat langsung step 7 gitu ya. Harus masing-masing step itu dilalui secara berkesinambungan. Nah, kalau saudara perhatikan dari step 1 sampai 7 itu adalah tahapan yang harus dilakukan oleh auditor, dan hasil dari step 1 sampai 7 itu nantinya akan dituangkan ke dalam program audit, yaitu yang di tahap 8, menyusun program audit ya. Nah, coba kita lihat dulu tentang perencanaan audit. Oke. Nah, kalau kita cermati tahap 1 sampai tahap 7 itu adalah tahapan perencanaan yang hasil akhirnya adalah berupa penyusunan program audit yang ada di tahap 8 ya. Nah, ada dua hal penting nih yang sangat berpengaruh pada perencanaan audit. Yang pertama adalah risiko audit yang dapat diterima, dan yang nomor dua yaitu adalah risiko inherent. Dua hal ini sangat berpengaruh terhadap jumlah bukti yang dibutuhkan dan kebutuhan staf audit yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan ya. Kita akan mempelajari dua istilah risiko ini sebenarnya pada bab 7 ya. Kita akan pelajari di pertemuan minggu depan ya secara spesifik. Tapi di sini kita akan coba lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan risiko audit bisa diterima dan risiko inherent. Nah, risiko audit bisa diterima adalah suatu ukuran tentang seberapa jauh auditor menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung kesalahan penyajian material setelah audit diselesaikan dan diberi pendapat wajar tanpa pengecualian. Kalau saudara ingat-ingat ya, di beberapa pertemuan sebelum UTS itu kita pernah belajar bahwa jenis keyakinan yang diberikan oleh seorang auditor itu bukan keyakinan absolut, melainkan keyakinan yang memadai. Artinya, meskipun sudah dilakukan proses audit, sudah diberikan opini ya, masih ada kemungkinan bahwa ada kesalahan saji yang terkandung dalam suatu laporan keuangan ya. Nah, resiko audit bisa diterima itu berbicara tentang ukuran seberapa jauh sih auditor itu bisa mentolerir adanya kesalahan penyajian material yang terkandung dalam suatu laporan keuangan ya. Nah, istilah yang kedua yang harus kita pelajari adalah risiko inherent. Risiko inherent adalah suatu ukuran berupa penilaian auditor mengenai kemungkinan adanya kesalahan penyajian material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal ya. Jadi contohnya misalnya risiko inherent itu apa sih? Misalnya nih sebuah tim audit sedang mengaudit klien yang bergerak di bidang manufaktur. Kalau saudara tahu, proses manufaktur itu pasti melibatkan persediaan ya. Kalau di bidang industri manufaktur, persediaannya juga ada beberapa jenis, nggak cuma satu macam aja ya. Ada persediaan bahan baku, ada persediaan barang setengah jadi, ada persediaan barang jadi ya. Dan untuk pengukuran dari masing-masing jenis persediaan itu juga relatif lebih sulit ya. Nah, makanya untuk akun persediaan di perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur itu tingkat risiko inherentnya itu tinggi karena lebih
lebih beresiko adanya kesalahan gitu. Oke, nah kita tadi udah lihat ya bahwa step-step dalam perencanaan audit itu ada 8. Nah kita masuk yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1 itu apa? Nomor 1 adalah tahapan penerimaan klien dan pembuatan rencana audit pendahuluan. Nah kita sedang ada di step nomor 1 ini ya, yang paling ujung kita mulai nomor 1, yaitu tentang penerimaan klien. Nah pada perencanaan audit pendahuluan, meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, memutuskan menerima klien baru atau tidak menerima, dan mau melanjutkan klien lama atau tidak melanjutkan klien lama. Ya, di sini ada 4 hal yang harus dilakukan pada saat masuk ke dalam tahap audit pendahuluan ya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah keputusan tentang menerima atau tidak menerima klien baru dan mau melanjutkan atau tidak melanjutkan klien lama ya. Nah, untuk masuk ke dalam pembahasan tersebut kita mau mempelajari dulu tentang istilah rotasi audit atau dikenal dengan istilah auditor switching ya. Jadi sebelum-sebelumnya kita pernah belajar tentang kode etik akuntan ya, bahwa ketika kita melakukan pengauditan atau pemeriksaan audit itu harus mempertimbangkan dan mempertahankan kode etik tertentu ya. Salah satunya adalah independensi. Nah, terkait dengan berusaha menjaga independensi dari auditor, maka pemerintah itu mengeluarkan suatu aturan tentang rotasi auditor ya. Isinya tentang apa sih? Bahwa ketika sebuah KAP itu memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan dari satu klien, boleh dilakukan maksimal adalah 5 tahun buku berturut-turut gitu. 5 tahun berturut-turut itu maksimal. Untuk tahun ke-6 ganti KAP-nya ya, nggak boleh lanjut terus ya. Kenapa aku nggak boleh lanjut? Karena nanti bisa akan mempengaruhi tingkat independensi dari si KAP tersebut kepada kliennya. Nah, tentang akuntan publiknya atau anggota tim auditnya itu maksimal adalah 3 tahun buku berturut-turut. Kalau si KAP itu masih mau mengaudit klien tersebut, berarti untuk tim auditnya ya, komposisi timnya itu diganti sama personel-personel yang baru supaya tidak melanggar maksimal 3 tahun buku berturut-turut tadi gitu. Oke, terus kenapa sih auditor atau KAP itu punya pikiran untuk menolak klien? Padahal namanya perikatan itu kan rezeki ya, pekerjaan dan nantinya akan menghasilkan cash flow ya. Kenapa ditolak? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kita itu menerima klien ya. Yang pertama, kita cek nih integritasnya. Kalau klien itu punya integritas yang rendah ya, melegalkan hal-hal yang ilegal gitu ya. Nah, itu sebaiknya kita hindari atau kita tolak. Yang kedua, bidang usaha klien tidak dikuasai oleh auditor. Nah, gimana caranya kita mau melakukan pemeriksaan atas proses bisnisnya si klien kalau kita tidak menguasai tentang proses bisnisnya si klien tersebut. Misalnya nih, kliennya bergerak di bidang IT atau provider apa ya, layanan internet misalnya, padahal di KAP tersebut tidak ada tim audit yang expert atau pernah punya pengalaman untuk mengaudit jenis usaha bisnis yang seperti itu. Nah, kalau gitu ya jangan dong. Nanti pada saat proses pengauditan malah akan menemui kesulitan-kesulitan ya. Lalu yang ketiga, klien merupakan perusahaan publik yang tinggi resikonya akan tuntutan pengadilan. Wah, ini juga harus dihindari. Kalau misalnya kliennya ini sering keluar masuk pengadilan, berurusan dengan hukum, bisa-bisa KAP-nya itu ikut
masuk ke pengadilan ya, nanti dipanggil jadi saksi di pengadilan. Waduh, gawat nih. Ya. Lalu yang keempat adalah butuh biaya tinggi untuk mendaftarkan KAP sehingga sebagai pihak yang berwenang untuk mengaudit klien. Nah, ini juga harus dipertimbangkan karena untuk sektor bisnis tertentu ada syaratnya nih. Tidak bisa diaudit oleh sembarang KAP, harus yang punya sertifikasi tertentu. Dan untuk bisa dapat sertifikasi tersebut butuh biaya tinggi ya. Kalau biaya lebih mahal daripada fee auditnya ya ngapain ya. Jadi kita harus banyak mempertimbangkan ketika kita mau menerima atau menolak klien baru gitu. Oke. Nah, terus yang kedua, kita juga harus mengidentifikasi alasan si klien ini minta diaudit ya. Ada dua faktor nih. Yang pertama, calon pemakai laporan keuangan. Apakah banyak pihak atau sedikit pihak? Lalu yang kedua, tujuan dari pemakai laporan keuangan auditan ini penting atau tidak penting ya. Nah, terkait dua faktor ini akan sangat mempengaruhi risiko audit yang bisa diterima. Tadi ada dua istilah ya, risiko inherent dan risiko audit bisa diterima. Nah, ini dua faktor ini mempengaruhi tingkat risiko audit yang bisa diterima atau berapa sih risiko yang bisa ditolerir oleh auditor. Nah, kalau misalnya pihak pemakai laporan keuangannya makin banyak, wah, nanti ketika udah launching nih, banyak nih yang bakalan pakai informasi ini. Nah, berarti auditor harus makin hati-hati ya. Maka harus hati-hati sehingga makin banyak bukti yang harus dikumpulkan oleh pihak auditor. Lalu yang berikutnya adalah semakin penting tujuan pemakai laporan keuangan auditan, maka resiko bisa diterimanya juga semakin rendah ya. Semakin hati-hati, semakin cermat, semakin profesional ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus mendapatkan kesepahaman dengan klien ya, tentang apa nih? Tentang tujuan dan ruang lingkup, tentang perbedaan tanggung jawab auditor versus manajemen, lalu identifikasi kerangka pelaporan keuangannya serta bentuk dan isi laporan audit. Ini harus disepakati di awal karena ketika kita lakukan proses audit tuh jangan sampai di tengah-tengah itu timbul ketidaksepahaman karena nanti bisa prosesnya itu terganggu untuk proses pengauditannya ya. Jadi harus disepakati di awal sehingga memudahkan proses itu bisa diselesaikan dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu adalah menilai strategi audit menyeluruh ya. Di tahap ini auditor menetapkan strategi audit pendahuluan dengan mempertimbangkan sifat bidang usaha klien dan area-area yang beresiko ada salah saji material. Dan di tahap ini juga auditor itu harus menentukan ini staf audit yang mau diterjunkan cocoknya yang mana nih. Ya udah berpengalaman, terus terkait dengan bidang usahanya udah pernah apa belum. Jumlah staf auditnya kira-kira yang bisa menyelesaikan kira-kira butuhnya berapa? 15 cukup nggak? 20, 30 atau berapa ya? Lalu yang berikutnya adalah menentukan kebutuhan tentang pakar auditor. Nah, pakar auditor itu apa? Pakar auditor adalah seseorang atau organisasi yang punya keahlian dalam suatu bidang di luar accounting dan auditing ya, yang pekerjaannya tersebut bisa digunakan untuk membantu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Jadi pakar auditor itu bisa membantu kita dalam tim audit untuk bisa memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Contoh nih, juru nilai persediaan, penilai aset, tenaga aktuaris, ahli hukum. Nah, ini adalah contoh-contoh pakar auditor yang bisa membantu dalam proses pengauditan ya. Oke, saya recap dulu apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, yang poin pertama adalah perencanaan audit itu penting karena bisa membuat proses pengauditan itu bisa dilaksanakan secara memadai dan secara efektif. Lalu tadi juga kita udah melihat bahwa untuk melakukan tahapan perencanaan audit itu meliputi 8 tahapan. Dan tahap yang pertama yang sudah kita pelajari adalah tentang penerimaan klien dan pembuatan rencana audit pendahuluan. Nah, itu topik pertama yang akan kita pelajari hari ini. Dan kalau ada
pertanyaan dari saudara bisa silakan disampaikan ya. Nah, saya juga sudah mempersiapkan activity untuk ngecek apakah kalian sudah memahami atau belum tentang materi ini. Silakan saudara buka di LMS ya, ada 10 pertanyaan pilihan ganda yang bisa saudara kerjakan dalam waktu 5 menit ke depan. Terima kasih.